Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu materi tentang akidah. Bagaimana kita agar kita itu bisa menghindari dosa besar. Akan tetapi sebelum itu, murid-murid itu sudah tahu nggak apa itu dosa? Saya Pak ingin menjawab tentang apa itu dosa. Dosa menurut saya adalah konsekuensi yang yang didapatkan oleh manusia apabila manusia itu telah melakukan suatu eh, perbuatan yang tercela. Oke, kalau murid-murid sudah paham, sudah tahu, sepertinya Bapak ini tidak perlu menjelaskan panjang lebar ya tentang dosa itu. Jadi kita langsung masuk kepada materi kita tentang bagaimana cara agar kita itu terhindar dari dosa-dosa besar. Siapa? Baik, kalau begitu saya akan jelaskan ya bahwa dosa-dosa besar itu adalah dosa yang mana disebabkan oleh perilaku manusia yang melanggar perintah agama. Ingat loh, suatu dosa yang melanggar perintah agama. Dan tidak hanya sebagai pelanggaran saja, akan tetapi pelanggaran ini juga berat dan memiliki akibat yang buruk bagi masyarakat lainnya. Dan pertemuan kali ini kita tidak akan membahas banyak dosa besar, akan tetapi kita hanya membahas 3 macam saja yang merupakan kategori dosa besar yang sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama, apakah kalian itu tidak asing gak sih dengan korupsi? Saya izin menjawab Pak. Apa itu korupsi? Yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Oke, jadi korupsi itu sendiri adalah perbuatan yang sangat merugikan, bahkan mencakup orang-orang banyak. Setiap seseorang adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Maka dari itu perbuatan korupsi adalah satu bentuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab bagi mereka yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin. Ketika mereka dipilih, mereka malah korupsi. Dan ini merupakan perbuatan yang sangat keterlaluan. Apakah betul tidak? Betul. Lagi, betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Oke, baik. Jadi sebagai pendukung pemahaman kalian, saya mau memutarkan sebuah video yang mana berkaitan dengan materi kali ini. Membuang jenazah korban yang sudah terbungkus plastik. Sungguh ironis, sang ibu yang awalnya percaya. Paten PPU mengalami retak tulang tengkorok, diduga Pelaku nampak santai membawa jasad. Rasanya cuma mengenai air ini. agendakan beberapa proyek. Ya, kepolisian mengatakan Musir ibu kandungnya sendiri. Jadi bagaimana murid-murid? Apakah sudah ada gambaran ketika saya memberikan video tadi? Apa pembunuhan, korupsi, dan durhaka kepada orang tua. Ya, kalau sudah, baik, saya akan berikan kelompok ya, akan membagikan tugas dengan secara kelompok. Yaitu kelompok pertama akan membahas tentang kasus pembunuhan. Sedangkan kelompok kedua yakni akan menjelaskan tentang kasus durhaka, dan kelompok ketiga akan menjelaskan tentang kasus korupsi. Jadi tugasnya itu ialah masing-masing kelompok itu dituntut untuk mencari kasus-kasus yang berhubungan dengan materi yang sudah diberi sebelumnya. Setelah mendapatkan kasus tersebut, silakan setiap kelompok menganalisis kasus tersebut dan bagaimana hubungannya dengan pelajaran akidah. Baik, sepertinya murid-murid sudah paham tugasnya ya. Mungkin dari murid-murid ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, bisa kita tutup pertemuan pada hari ini.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebagai pengganti Pak Yasir karena beliau tidak bisa masuk. Jadi saya yang menghandle presentasinya. Jadi apakah semua sudah siap tugasnya? Kalau sudah, tolong masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Kita mulai dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sebuah materi yaitu korupsi. Yang pertama akan langsung dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Sofia. Apa itu? Korupsi itu sendiri merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, yaitu perusahaan, organisasi, yayasan, atau sebagainya untuk keuntungan pribadi. Kelompok pertama sudah mempresentasikan tugasnya. Dimohon kelompok lainnya untuk mungkin ada pertanyaan atau ingin menanggapi. Mungkin dari teman-teman ada yang dipertanyakan. Silakan. Baik, setiap kelompok sudah mempresentasikan apa yang menjadi hasil kerjanya. Beberapa juga sudah ada yang menanggapi. Sekian pertemuan pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.